Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Ci Brenda dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak daring tanggal 31 Januari 2021. Seperti biasa, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dulu ya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua di sepanjang minggu ini. Hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul kembali untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan pimpinlah kami sehingga kami boleh mengikuti IHMP hari ini dengan segala baik, dan juga lingkupilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Ci Brenda mau menceritakan sebuah cerita dari kitab Markus. Tentang apa ya ceritanya? Yuk kita lihat sama-sama. Pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus sedang meneruskan perjalanannya, ada seseorang yang datang menghampiri Tuhan Yesus nih adik-adik. Ternyata dia adalah seorang yang sangat kaya raya. Dia datang menemui Tuhan Yesus karena dia ingin sekali mendapatkan kehidupan kekal. Apa sih kehidupan kekal? Hidup kekal itu adalah hidup bersama Tuhan Yesus adik-adik. Kemudian orang kaya tersebut bilang kepada Tuhan Yesus kalau ia sudah selalu melakukan 10 perintah Allah dalam hidupnya, seperti tidak mencuri, tidak berbohong, menghormati orang tua, dan lain-lain. Jadi orang kaya ini merasa bahwa ia bisa hidup bersama Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya ini, agar ia harus menjual semua harta yang dia punya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata orang kaya itu tidak mau melakukannya. Ia sangat kecewa mendengar jawaban dari Tuhan Yesus dan akhirnya ia pun pergi. Nah, cerita ini ada di dalam Alkitab loh adik-adik. Untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita buka dan baca Alkitabnya dari kitab Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Setelah selesai membaca, adik-adik boleh play lagi ya videonya. Ya adik-adik, melanjutkan cerita Alkitab tadi, ada yang tahu nggak kenapa orang kaya itu akhirnya pergi dengan rasa kecewa dan sedih? Iya, karena orang kaya ini lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan Yesus. Ia lebih memilih hartanya daripada melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Sikapnya mencerminkan bahwa dia tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama, dan dia tidak sayang sama Tuhan Yesus. Kita boleh nggak seperti itu? Tentunya tidak boleh ya adik-adik. Nah, hari ini kita diajarkan agar kita sebagai anak-anaknya juga bisa hidup kekal, hidup bahagia bersama Tuhan Yesus. Untuk itu, sedari adik-adik masih kecil, cara hidupnya harus baik
dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam berbicara, bertindak, ataupun dalam bermain, kita harus selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama. Seperti apa sih mengutamakan Tuhan Yesus itu? Yang pertama, ketika hari Minggu, ada film kartun nih bagus di TV bertepatan dengan jam di mana adik-adik harus IHMPA daring. Apa yang harus dilakukan? Pastinya adik-adik harus ingat untuk selalu mengutamakan Tuhan Yesus dengan cara mengikuti IMPA terlebih dahulu. Jika sudah selesai IMPA-nya dan mengerjakan aktivitasnya, baru deh adik-adik boleh nonton film kartunnya. Terus yang kedua, sikap mengutamakan Tuhan Yesus bisa ditunjukkan dengan cara berdoa. Ketika malam hari nih sebelum tidur, kalau adik-adik udah ngantuk, udah capek, udah mau tidur, jangan lupa untuk selalu ingat Tuhan Yesus dan berdoa dulu. Atau pada saat adik-adik lagi lapar banget, udah pengen makan nih, tetap ingat ya untuk berdoa dulu, baru boleh dimakan makanannya. Berdoa itu bisa dalam hati juga adik-adik. Misalkan pada saat di jalan ataupun di kelas mau ulangan, adik-adik bisa menaikkan doa kepada Tuhan Yesus di dalam hati. Yang terpenting adalah lakukan doanya dengan sungguh-sungguh ya. Contoh yang ketiga yaitu memuji Tuhan. Ketika sedang IMPA daring atau sedang beraktivitas di Zoom, jika waktunya bernyanyi, adik-adik harus bernyanyi, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Atau waktunya membaca Alkitab dan berdoa. Pastinya harus adik-adik lakukan juga dengan sikap yang baik. Contoh yang keempat, mengutamakan Tuhan Yesus juga harus dilakukan dalam lingkungan bermain adik-adik. Jika ada teman nih yang suka mengganggu adik-adik atau jahil, nah kita harus ingat kalau Tuhan Yesus ingin kita selalu hidup baik. Artinya, kita tidak boleh membalas kejahatan teman dengan kejahatan juga. Tapi kita bisa balas dengan kebaikan. Seperti menegur dengan sopan, mengasihi, dan juga mendoakan. Ini adalah contoh sikap mengutamakan Tuhan Yesus yang harus adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik yang perlu diingat pada cerita hari ini adalah kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita, melebihi apapun yang kita punya. Itu kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita, dan Ia adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Oke? Aktivitas hari ini dari Cibrenda adalah adik-adik bisa dibantu orang tua untuk menyusun kata-kata ini sesuai urutan nomornya ya, dari nomor 1 sampai 5. Nanti akan menjadi suatu kalimat yang benar, dan kalimat ini adalah janji adik-adik kepada Tuhan Yesus. Jika sudah tersusun menjadi kalimat yang benar, silakan adik-adik sebutkan dan minta tolong orang tua untuk merekam adik-adik pada saat menyebutkan janji tersebut ya. Jangan lupa jam 10 kita bertemu di Zoom ya adik-adik. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu percaya dalam
Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau boleh memberkati kami masing-masing dalam Impa Daring di hari Minggu ini. Hari ini kami belajar untuk mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengutamakan Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Lingkupilah hati dan diri kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami selalu dalam memasuki minggu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah Impa Daring hari ini. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.